Malam hari ini kami menyajikan tema Public Lecture on Supply Chain Management dengan menghadirkan ahli di bidangnya. Dan kita juga ada sesi rangkaian ini, Bapak Ibu, ada 3 hari dengan tema yang berbeda. Hari pertama pada tema Supply Chain Management, hari kedua Business Analytics, dan yang ketiga Innovation and Entrepreneurship. Jadi Bapak Ibu boleh mengikuti tiga-tiganya untuk acara Public Lecture kita dari SMT ITS. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran gitu ya, apa sih SMT ITS itu? SMT ITS merupakan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi di ITS, satu-satunya sekolah yang ada di ITS yang menghadirkan program studi Pascasarjana. Pascasarjana di SMT ITS ini terdiri dari 2 program Bapak Ibu, ada tatap muka daring dengan mensyaratkan Bapak Ibu untuk hadir ke kampus hanya 1 sampai dengan 2 kali pada setiap semester dan akan kami informasikan satu setengah bulan hingga 1 bulan sebelum pelaksanaan acara, sebelum pelaksanaan kuliah offline di Surabaya. Dan satu lagi kuliah tatap muka luring. Dan Bapak Ibu, tentunya program kami ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang misalnya pekerjaannya ini mobile atau sering dinas luar gitu ya Bapak Ibu, karena bisa diikuti juga secara online. Untuk itu Bapak Ibu yang tertarik nih untuk mendaftar di program SIMT ITS, Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dan mendaftar nanti maksimal pada 11 Juli nanti. Dan Bapak Ibu jika punya kendala nanti dalam pendaftaran, misalnya Bapak Ibu masih kurang berkas dan lain-lain, misalnya juga TOEFL ataupun TPA, Bapak Ibu bisa mengontak kami di nomor yang akan kami bagikan di kolom chat nantinya ya Bapak Ibu. Jadi program-program apa saja sih yang ada di SIMT ITS? Nanti kita akan menyimak langsung pemaparan dari Pak Dekan SIMT ITS. Dan sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu narasumber kita, Profesor Insinyur Nyoman Pujawan, Dekan SIMT ITS sekaligus narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang kedua ada Ibu Dr. Insinyur Berti Argiantari, MMS CISCP. Beliau adalah CEO dari Mostrans dan juga dosen SIMT ITS. Nah, untuk tema malam hari ini kita sudah menghadirkan expertnya di bidangnya, Profesor Insinyur Nyoman Pujawan dan juga Ibu Dr. Insinyur Berti Argiantari. Baik, untuk memulai sesi kuliah umum pada malam hari ini, saya mempersilakan kepada Prof. Nyoman untuk menyampaikan materi dan juga pemaparan mengenai program di SIMT ITS. Silakan Prof. Nyoman. Baik, terima kasih Mbak Misa. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di acara kita yang Selamat merupakan malam. public lecture yang kita persembahkan secara free untuk Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau kita flashback sedikit ke belakang, SIMT ini termasuk yang sangat awal menyelenggarakan public lecture dulu ketika awal-awal COVID-19 di mana kita itu semua pada melakukan kegiatan secara online. Tampaknya kita menjadi pionir di penyelenggaraan kegiatan-kegiatan public lecture seperti ini dan sudah banyak diikuti dan kita mencoba kembali. Ya, baik. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Misa, saya dalam hal ini mewakili SIMT yang merupakan sekolah interdisiplin yang menjalankan program-program magister dan program doktor pada bidang manajemen teknologi dan juga pada bidang inovasi. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan program-program, boleh ditulis di chat, silakan. Tapi sekarang saya dalam kira-kira 30 menit ke depan mau menyampaikan materi lecture saya yang kurang lebih akan membahas tentang milestones di bidang operation dan supply chain management. Jadi memang apa yang kita lihat saat ini adalah kemajuan yang sudah luar biasa, tetapi sebetulnya development-nya secara historical berlangsung sangat panjang. Jadi artinya apa yang kita nikmati sekarang merupakan perkembangan dari proses-proses yang lama sejak tahun-tahun yang sangat lama, yang even pada saat itu orang belum mengenal istilah yang namanya supply chain management.
saya mau menyampaikan beberapa milestone. Milestone itu artinya adalah momen-momen penting yang melahirkan konsep-konsep dalam bidang operation dan supply chain management yang menjadi dasar perkembangan di awal, tapi juga banyak di antara konsep-konsep awal itu masih cukup relevan untuk digunakan di dalam dunia pekerjaan saat ini. Saya akan mulai dengan perkembangan yang terjadi sekitar tahun 1900-an awal. Persisnya 1908, pabrik mobil Ford memperkenalkan konsep yang disebut sebagai assembly line. Jadi kalau dulu orang membuat mobil itu, satu orang atau satu tim kecil harus bisa menyelesaikan semua proses pekerjaan membuat mobil dalam waktu tertentu, yang artinya kalau timnya 5 orang, berarti 5 orang itu harus menguasai betul bagaimana cara membuat mobil dari zero menjadi mobil yang sudah siap untuk digunakan. Tetapi Ford kemudian merasa bahwa cara itu ternyata tidak cukup cepat, ya artinya butuh waktu yang lama untuk menghasilkan satu mobil. Sementara kalau kita bekerja di industri, kecepatan untuk menghasilkan produk itu kan sesuatu yang sangat penting. Maka muncullah ide yang disebut sebagai assembly line atau lintasan perakitan. Sehingga pekerjaan membuat mobil itu dibagi-bagi menjadi aktivitas yang sangat banyak. Dan aktivitas yang sangat banyak itu nanti dikerjakan satu persatu. Misalnya aktivitas pertama dilakukan oleh si A, kemudian dilanjut oleh si B mengerjakan aktivitas kedua, lanjut dengan si C mengerjakan aktivitas ketiga, dan seterusnya, sehingga bisa jadi dalam satu lintasan perakitan itu bekerja lebih dari 100 orang yang bersama-sama menghasilkan satu mobil. Jadi setiap orang yang bekerja di sana menjadi sangat spesialis, tetapi hanya mampu mengerjakan satu pekerjaan kecil dari pembuatan mobil. Nah, ternyata dengan perubahan yang seperti itu, apa yang dialami oleh Ford adalah peningkatan produktivitas yang luar biasa. Jadi kalau misalnya dibandingkan produktivitas yang terjadi pada tahun 1910 dengan yang terjadi pada tahun 1924, di situ ada kesalahan ketik sedikit ya, itu kira-kira kecepatan memproduksi mobil itu naik 3 kali lipat. Artinya jumlah yang bisa dihasilkan per satuan waktu itu naik 3 kali, sehingga waktu siklus produksinya turun kurang lebih 3 kali lipat. Nah, itu menjadi era awal dari perkembangan yang sangat luar biasa di dunia industri atau di dunia operation. Jadi muncul konsep yang disebut sebagai assembly line, dan ternyata yang berikutnya konsep-konsep assembly line itu tidak hanya digunakan oleh Ford, tetapi banyak juga industri yang lain yang ikut dengan konsep-konsep itu, bukan hanya di manufacturing company, tapi termasuk juga di services. Salah satu yang sukses sampai sekarang menggunakan konsep assembly line adalah McDonald. Jadi kalau Anda belanja di McD, sebetulnya yang dilakukan di sana adalah konsep yang disebut sebagai assembly line yang diinisiasi oleh Ford, tentu dengan kompleksitas pekerjaan yang jauh lebih kecil. Itu yang pertama. Nah, perkembangan kedua yang kita lihat, saya kasih nama ini sebagai gelombang kedua, adalah munculnya kompetisi di dalam industri, dan pelanggan sudah mulai demanding terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, sehingga quality itu menjadi isu yang sangat penting. Jadi industri yang akan kompetitif adalah mereka yang menghasilkan produk-produk yang kualitasnya bagus, yang bisa diterima oleh pasar. Nah, kalau kita lihat secara timeline, sebetulnya konsep-konsep quality ini juga berkembang di sekitaran tahun 1900-an, tetapi bergeser sedikit agak ke belakang sampai 1928 dan seterusnya, yang ditandai oleh orang-orang ternama dalam bidang quality management ini seperti Deming. Barangkali kalau Anda ingat konsep sederhana yang namanya PDCA, itu juga diasosiasikan dengan Deming. Deming, kemudian ada nama seperti Juran dan lain sebagainya, adalah guru quality yang berkebangsaan Amerika, tapi sebetulnya juga banyak membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk menciptakan
quality produk yang lebih baik. Nah, itu wave yang kedua. Nah, kemudian wave yang ketiga terjadi sekitar 1940-an sampai 1970-an, di mana industri Jepang ini mulai naik daun. Jadi kalau tahun 1900 awal-awal, orang tidak akan mengira produk-produk dari Jepang itu akan kompetitif di market. Jadi kalau kita ngomong mobil, pastilah orang mengenal ya Ford, produk-produknya Chrysler, kemudian GM. Jadi itu yang orang selalu katakan sebagai tiga besar atau big three dari otomotif industri di Amerika. Nah, seiring berkembangnya waktu, setelah Perang Dunia Kedua usai, dan juga dengan adanya banyak guru-guru dari Amerika juga membantu pengembangan industri di Jepang seperti Deming antara lain yang saya sebutkan tadi, ternyata industri Jepang ini berkembang sangat luar biasa cepat, dan pada tahun 1970-an mulai kira-kira hampir menyamai produk-produk dari industri otomotif di Barat. Nah, itu kemudian berkembang konsep yang disebut sebagai Toyota Production System yang kira-kira sampai tahun 70-an. Kita mengenal konsep just in time, kemudian konsep-konsep lain yang terkait dengan bagaimana industri Jepang itu bisa sangat kompetitif di market. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1980-an, karena industri Jepang itu kelihatan sudah sangat kompetitif, terutama di sektor otomotif, ada sekelompok profesor dari MIT yang melakukan studi. Nah, studi itu basically adalah comparative study, jadi mereka melakukan studi komparasi antara industri otomotif Barat dengan industri otomotif Jepang. Mereka melakukan kunjungan ke Toyota, ke beberapa industri yang lain, Honda, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga melakukan kunjungan ke industri yang ada di Eropa dan di Amerika. Nah, laporan dari hasil studi tersebut dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Machine That Changed the World. Jadi buku ini sangat terkenal. Jadi kalau kita lihat judulnya sangat menarik dan diterbitkan pada tahun 1989. Nah, di buku itu dikatakan bahwa kenapa industri otomotif Jepang itu sangat maju, salah satu yang dikatakan adalah karena mereka sangat efisien. Efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Untuk menghasilkan satu mobil di industri Jepang, ternyata mereka membutuhkan jam kerja lebih sedikit, engineering hours-nya juga lebih sedikit, materialnya lebih sedikit, tumpukan inventory-nya lebih sedikit, dan juga lebih sedikit memproduksi produk yang cacat, lebih sedikit menghasilkan produk-produk sisa yang tidak bisa dijual, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka menyebut dalam konsep Jepang itu dianggap sebagai waste. Nah, kemudian muncullah konsep yang disebut sebagai lean, konsep atau lean thinking di sana. Nah, itu kira-kira wave ketiga. Kemudian ditambah lagi, kalau TPS, just in time, dan lean itu basically adalah Japanese model. Kemudian ada konsep lain yang kira-kira juga berkembang di sekitaran tahun itu yang disebut sebagai theory of constraint. Nah, ini betul-betul berkembang di Barat. Jadi, theory of constraint diciptakan oleh seorang penulis di US yang bukunya juga cukup terkenal, judulnya adalah The Goal, ya. Jadi The Goal yang merupakan novel. Jadi kalau ada yang belum sempat membaca, mungkin bisa dibeli. Dan itu novel yang sangat menarik yang kurang lebih mengatakan bahwa kalau kita lihat output atau produktivitas suatu industri atau suatu sistem secara keseluruhan, maka kita harus bisa mengidentifikasikan bottleneck-nya ada di mana. Jadi yang menjadi penyumbang rendahnya produktivitas itu ada di mana. Yang menjadi penghalang untuk kita bisa naik produktivitasnya itu ada di mana. Itu yang disebut sebagai bottleneck. Percuma kita misalnya memperbaiki yang bukan bottleneck, karena tetap saja yang membuat output kita sedikit adalah apa yang menjadi bottleneck. Itu adalah theory of constraint yang saya kira
sangat inline dengan pemahaman konsep-konsep supply chain management yang ada sekarang. Nah, itu kira-kira wave ketiga. Nah, saya kemudian menyebut ada sebetulnya wave keempat, tetapi kalau kita coba amati, sekarang ini sebetulnya ini berakar dari wave kedua yang fokus pada quality. Nah, kalau wave ketiga ini lebih fokus kepada efisiensi, dia nyambung dengan wave pertama, kemudian wave kedua ini nyambungnya adalah ke wave keempat, yaitu perkembangan konsep yang disebut dengan Six Sigma. Six Sigma itu sebetulnya apa? Six Sigma itu adalah sebuah konsep di mana kita berupaya untuk mereduksi variability, mereduksi peluang produk itu keluar ke batas-batas yang bisa diterima oleh pelanggan. Nah, sigma itu sebetulnya melambangkan variasi. Jadi kalau Anda mungkin masih ingat pelajaran statistik, standar deviasi itu disimbolkan dengan sigma. Kalau misalnya kita memotong pensil yang panjangnya, let's say sekitar 10 cm, dan kita ingin konsisten, panjangnya itu selalu 10 cm. In reality itu sebetulnya sulit dilakukan. Karena betapapun presisinya mata kita melihat, tapi kalau itu kemudian diteropong dengan kaca pembesar, sebetulnya sangat mungkin antara potongan pertama dengan potongan kedua itu tidak persis sama. Potongan kedua dengan potongan ketiga tidak persis sama. Tiga dengan keempat tidak persis sama. Even itu dengan menggunakan mesin yang sangat presisi menurut kita. Selalu ada variasi. Apalagi kalau yang memotong itu adalah mesin yang sudah agak lama, agak tua, dan orang yang mengoperasikan adalah orang yang tidak terlalu terampil. Maka variasinya bisa cukup lebar. Sementara mungkin pelanggan punya batas bahwa kalau potongannya lebih dari 10,1 cm itu sudah tidak bisa diterima. Atau di bawah 9,9 cm itu sudah tidak bisa diterima. Maka Six Sigma ini adalah konsep bagaimana proses ini kita bisa buat lebih stabil, lebih ajeng, supaya yang keluar batas-batas spesifikasi penerimaannya pelanggan itu jauh lebih sedikit. Itu yang disebut sebagai Six Sigma. Jadi bagaimana kita berupaya untuk mengurangi deviasi dari proses, mengurangi proses yang keluar dari batas-batas penerimaan pelanggan. Nah, itu kan berkembang dari konsep quality yang dulu kalau di gelombang kedua itu kita sebut sebagai control chart gitu ya. Jadi kita punya statistical process control, alat ukurnya namanya control chart. Kalau ada produk yang keluar dari batas-batas bawah dan batas atas penerimaan dari pelanggan, itu out of spec dan pelanggan most likely tidak akan menerima. Nah, kalau capability kita hanya 3 sigma, berarti lebih dari 10.000 produk yang akan di-reject oleh pelanggan per 1 juta yang kita hasilkan. Tapi kalau kita sudah mencapai Six Sigma, angka itu akan turun menjadi hanya 3,4 by exact calculation. Hanya 3,4, artinya di bawah 4 yang rejected oleh pelanggan. Kalau kita memotong 1 juta pensil, dan karakteristik kualitas dari pensil itu hanya dilihat dari panjangnya. Kira-kira itu maksudnya. Nah, ini kemudian dikemas lebih lanjut menjadi sebuah konsep improvement. Jadi konsep improvement yang berbasis Six Sigma, idenya adalah bagaimana kita mengurangi variasi dari proses. Nah, proses ini tentunya tidak berhenti hanya pada proses memproduksi barang. Karena konsep dari Six Sigma yang dikatakan sebagai keluar dari batas spesifikasi, itu juga bisa kita aplikasikan ke dalam service proses. Sebagai contoh, kalau misalnya kita meminta surat keterangan di sebuah kantor begitu ya, yang di sana dikatakan bahwa standarnya adalah setengah hari, ternyata banyak yang lebih dari setengah hari butuh waktunya, berarti ini kan out of spec. Dan kita bisa cek berapa probability-nya ketika ada seseorang minta dibuatkan surat,
waktu yang dibutuhkan lebih dari setengah hari. Nah, itu kan juga mengindikasikan kemampuan kita untuk mengontrol proses supaya proses kita itu tidak keluar dari batas-batas spesifikasi, yang mana batas spesifikasi itu adalah batas yang mencerminkan acceptance atau acceptability dari sisi pelanggan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian berkembang menjadi sebuah prosedur improvement yang cukup sistematis, yang intinya di situ kita menggunakan konsep yang disebut sebagai DMAIC, bahwa improvement itu membutuhkan definisi dari problem secara jelas, gitu ya. Jadi artinya kalau problem itu tidak well defined, maka tahap berikutnya akan sulit. Maka tahap pertama di situ adalah D, yaitu define. Define-lah problemnya secara clear, secara jelas, bila perlu dengan angka, misalnya jangan hanya mengatakan banyak pengiriman barang yang terlambat, tapi be more specific. Apakah pengiriman itu hanya untuk barang-barang tertentu, atau mungkin keterlambatannya bisa kita ukur sampai berapa banyak. Nah, itu be more specific about problem definition, itu yang disebut sebagai D. Kemudian setelah itu kita collecting data, itu measure di fase kedua M. Kemudian kita analisis hubungan sebab akibatnya, apa yang menyebabkan misalnya banyak keterlambatan, apa yang menyebabkan misalnya potongan pensilnya terlalu lebar, terlalu panjang, atau terlalu pendek, atau apa yang menyebabkan membuat surat kok lebih dari setengah hari, padahal standarnya setengah hari. Nah, itu kita analisis sebab-sebabnya, itu di fase A. Kemudian setelah itu kita cari ide untuk memperbaiki itu. Itu namanya I, improve, dan ketika improvement ini kita sudah coba untuk implementasikan, kemudian kita kontrol supaya tidak kembali ke kondisi awal sebelum improvement itu terjadi. Nah, ini yang saya sebut sebagai wave keempat, di mana teknik-teknik untuk melakukan improvement itu sudah menggunakan metodologi yang relatif sistematis, tentu jauh lebih kompleks dari konsep PDCA yang kita kenal sebagai Deming Circle, karena memang diasosiasikan dengan apa yang diciptakan oleh Deming. Nah, itu kira-kira wave keempat dari perkembangan milestone dari operation. Nah, kemudian di berikutnya, kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita melihat quality, bagaimana kita melihat cost, bagaimana kita melihat misalnya kecepatan kita mengirim barang ke pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian muncul konsep-konsep tentang supply chain management. Jadi kalau secara sejarah, pertama kali supply chain management itu muncul terminologinya tahun 1982, ya. Jadi 1982 ada dua orang penulis yang menggunakan istilah supply chain management, yang pada saat itu yang dia maksud adalah bahwa pergerakan barang itu sudah melewati batas-batas negara. Artinya yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai global supply chain. Nah, tapi kemudian konsep ini berkembang sangat baik, menjadi konsep yang sangat sellable di kalangan industri, di kalangan para peneliti, perguruan tinggi, dan lain sebagainya, sehingga berkembang sangat pesat, gitu ya. Banyak profesor yang menekuni bidang ini. Di industri, banyak industri yang menggunakan konsep-konsep ini, termasuk jabatan mulai formal, ada manager supply chain, director supply chain analis, dan lain sebagainya. Asosiasi juga mulai tumbuh. Nah, itu perkembangannya kira-kira tahun 1900-an. Jadi, initial konsepnya itu kira-kira tahun 1980-an. Tapi adoption dari konsep supply chain management ini sangat masif tahun 1990-an ke atas, tahun 2000-an juga masih sangat masif, dan relatif tidak berhenti sampai sekarang. Nah, sebetulnya apa prinsip basic dari supply chain management itu? Kenapa kok sangat luas embracement-nya? Artinya hampir setiap orang recognize bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Adalah cara berpikir yang berbeda tentang melihat
Satu, tentang melihat kompetisi. Yang kedua, definisi tentang cost dan services to customer. Itu juga berbeda. Saya coba masuk ke konsep yang pertama dulu. Kalau zaman dulu, orang mengira bahwa persaingan itu adalah antara company dengan company. Misalnya pabrik dengan pabrik. Tetapi banyak kasus yang menunjukkan pabrik kita sangat bagus, tapi kita kalah di pasar. Kenapa begitu? Karena mungkin kita bermitra dengan misalnya distributor yang tidak terlalu capable di dalam menghandle produk-produk kita. Di sisi yang lain, kompetitor kita sedikit lebih jelek kualitas barangnya, sedikit lebih jelek, tapi masih acceptable di market, tapi dihandle dengan sangat baik di market, sehingga availability-nya bagus, cost-nya juga menjadi sangat kompetitif, barang yang rusak di perjalanan jauh lebih sedikit, dan make sense, yang kedua ini yang justru menang di pasar gitu. Nah, itu evidence yang banyak dilihat oleh para pelaku maupun juga para pengamat, sehingga orang mulai sadar bahwa to be good as a single company is not enough. Jadi menjadi baik sebagai sebuah perusahaan itu tidak cukup, karena tugas dari kita di dalam setiap fungsi supply chain itu sebetulnya bagaimana kita mengantarkan produk itu sampai ke pelanggan akhir. Nah, artinya yang bekerja sama untuk membawa produk itu sampai ke pelanggan akhir kan banyak. Bukan hanya yang memproduksi, tapi juga yang menyuplai bahan bakunya juga berperan. Yang menyimpan barangnya, yang mengangkut barangnya, yang menjual, mendistribusikan, ini terlibat semua. Siapapun di antara pihak-pihak itu tadi yang tidak bekerja dengan baik, yang cost-nya tinggi, kualitas pekerjaannya jelek, itu akan mengganggu seluruh tim. Itu yang persis sebetulnya diformulasikan dengan konsep theory of constraint yang tadi saya katakan sudah berkembang tahun 1980-an gitu. Jadi sebetulnya konsep itu sama gitu. Itu yang pertama, kenapa supply chain management itu sangat powerful ya. Yang pertama. Yang kedua, juga definisi tentang cost. Jadi kalau zaman dulu kita melihat bahwa cost yang kita concern about itu hanya cost yang ada di dalam organisasi kita. Biaya-biaya yang terjadi di luar, nggak peduli kita, kalaupun misalnya dia ngangkutnya kok mahal, kemudian barangnya kok banyak rusak, kan cost-nya dia yang nanggung. Orang itu barang sudah kita jual ke distributor. Itu kan urusannya distributor. Zaman dulu kan kita berpikirnya begitu. Kita lupa bahwa sebelum barang itu betul-betul dibeli oleh pelanggan akhir yang real punya uang, sebenarnya misi kita itu belum selesai. Artinya barang kita mungkin sekarang berada di orang yang salah, di pihak yang salah. Jadi kalau cost-nya dia tinggi, finally competitiveness kita yang sudah menjual barang itu kita anggap itu tanggung jawabnya sudah lepas. Tanggung jawab kita sudah lepas. Ternyata itu belum selesai. Jadi definisi tentang cost itu berubah. Jadi itulah pentingnya kita perlu care kalau partner kita kok bekerjanya tidak baik, cost-nya tinggi gitu ya. Kemudian informasi juga dia tidak bisa berbagi dengan kita, sehingga as a whole supply chain kita itu menjadi tidak kuat gitu. Nah, itu prinsip yang sangat penting mendasari kenapa supply chain management itu menjadi sangat dilihat orang peranannya gitu ya, karena memang chain itulah yang berperan, bukan individu-individu organisasi itu secara masing-masing gitu. Nah, itu secara konsep ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perkembangan yang terjadi di dunia supply chain management ini, antara lain seperti yang saya tuliskan di slide ini, misalnya perkembangan koordinasi lintas fungsi yang sekarang dijembatani dengan konsep yang disebut sebagai sales and operation planning. Karena misi kita kalau ingin memenuhi kebutuhan pelanggan kan ke sisi pelanggan kita itu ingin reliability-nya bagus, responsiveness-nya bagus, agility-nya bagus. Tetapi di sisi lain kita ingin cost kita juga efisien gitu ya, produktivitas aset-aset kita itu bagus. Nah, yang menjaga yang di sebelah kiri itu typically adalah orang operation. Yang menjaga yang di sebelah kanan itu typically adalah orang sales, orang marketing gitu. Nah, itu kan punya tugas yang berbeda. Tapi kalau salah kita mengelolanya, misalnya
kita sangat fokus pada kanan, kemudian kita mengabaikan yang kiri, mungkin lama-lama produk kita juga akan jadi mahal gitu, karena cost kita akan menjadi tinggi, sehingga juga akan ditinggalkan oleh pelanggan. Gitu. Nah, itu antara lain. Jadi banyak tentu saja perkembangan-perkembangan yang muncul di bidang supply chain ini, seperti konsep collaborative forecasting, kemudian EDLP-nya Walmart, konsep skor-nya Supply Chain Council, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di fase berikutnya yang saat ini berkembang adalah konsep sustainability. Jadi supply chain itu dilihat sebagai salah satu proses yang typically bisa damaging bagi environment, tetapi juga bisa besar kontribusinya kalau kita melakukannya dengan baik, dan juga punya dampak sosial yang tinggi juga kalau kita tidak manage dengan baik. Pendekatan supply chain management ini ternyata sangat powerful kalau kita ingin supply chain kita itu sustainable, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara environment dan sosial. Contohnya begini yang saya maksud. Kalau misalnya kita sebagai pembeli mensyaratkan ke supplier bahwa Anda harus certified ISO 26000 misalnya, di mana ISO 26000 itu mengharuskan kita itu comply dengan standar-standar aturan kerja secara global. Misalnya tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan di dalam pabrik atau perusahaan, kemudian setiap orang punya hak yang sama. Itu artinya kalau itu sudah dipraktekkan, maka salah satu wujudnya dia sudah certified ISO 26000. Kalau si pembeli yang mensyaratkan itu, biasanya si supplier akan berupaya keras untuk comply. Itu yang saya katakan kenapa pendekatan supply chain ini sebetulnya bisa dipakai untuk mempromot hal-hal positif. Jadi kalau kita tidak ingin membeli dari supplier yang prakteknya hitam gitu, ya kita declare bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Saya tidak mau membeli kalau misalnya kamu masih menggunakan model-model yang black model seperti itu. Ya artinya banyak melanggar gitu ya, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Nah itu powerful sekali karena si supplier pasti akan comply dengan itu pada akhirnya gitu. Nah, jadi itu saya rasa. Nah, terakhir karena waktunya pendek, jadi tinggal 1-2 menit, perkembangan yang sangat baru, nanti saya kira Bu Berti akan banyak mengulas tentang ini adalah inovasi-inovasi di sisi digitalisasi. Jadi ini saya kira akan mewarnai perkembangan supply chain ke depan, yang antara lain capability yang luar biasa sekarang bisa disumbangkan dari digitalisasi ke dalam dunia supply chain adalah transparansi informasi, sehingga kita bisa memanfaatkan aset-aset dengan jauh lebih baik, karena kita bisa tahu aset nganggur ada di mana, yang membutuhkan aset nganggur itu ada di mana, kita bisa melakukan online matching antara supply dengan demand jauh lebih baik, sehingga utilisasi dari aset-aset di dalam supply chain itu akan jauh lebih baik, dan basically seharusnya kalau ini di-manage dengan baik, harusnya secara ekonomi, cost di semua sektor harusnya turun. Ini sebetulnya adalah penerapan dari konsep yang disebut sebagai sharing economy, di mana aset-aset yang banyak itu kita bisa manfaatkan dengan lebih baik. Tentu itu bisa kita lakukan dengan lebih baik ketika informasi tentang aset yang nganggur ada di mana, yang masih kurang muatannya ada di mana, kemudian muatan yang belum terangkut ada di mana, misalnya kontainer kosong ada di mana, yang butuh kontainer kosong ada di mana, truk ada di mana, yang butuh truk ada di mana. Seperti konsep taksi online saat ini, saya kira itu akan sangat membantu model-model supply chain ke depan. Tentu itu tidak terbatas pada alat transportasi, tetapi juga bisa diperluas dalam banyak hal-hal lain di sekitaran supply chain. Saya kira itu kurang lebih karena waktu saya hanya sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi, karena ini basically ya kuliah kuliah apa ya, pengantar saja. Jadi tadi saya mulai dari perkembangan di masa lalu, isu-isu yang berkembang sekarang, dan kira-kira ke depan akan seperti apa dunia supply chain itu, paling tidak mungkin memberikan insight awal dari development dari supply chain management dari waktu ke waktu. Saya kira
Itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan dilanjutkan ke materi berikutnya oleh Bu Berti. Saya kembalikan ke Mbak Misa dulu. Baik, terima kasih banyak Profesor Insinyur Inyoman Pujawan yang sudah menyampaikan materi mengenai some milestone in operation and supply chain. Tentu pembahasan tadi menarik sekali ya Bapak Ibu, berbicara mengenai konsep-konsep dari waktu ke waktu dari supply chain management, operation and supply chain management. Dan tentu juga tadi Prof. Nyoman menyampaikan juga insight-insight yang kira-kira ke depannya akan seperti apa sih. Dan materi hari ini juga dipadu-padankan dengan materi nanti yang disampaikan oleh Bu Berti Argiantari mengenai tadi inovasi-inovasi yang berkaitan juga dengan supply chain management. Untuk itu saya undang kepada Ibu Dr. Insinyur Berti Argiantari, MM CISCP. Beliau adalah CEO dari Mostrans. Beliau juga mengajar di SCMT ITS. Halo Bu Berti, selamat malam Bu. Selamat malam. Oke, Ya, selamat monggo malam Prof. silakan untuk Nyoman. Ibu. Selamat malam Malam Mbak Bu, Nizati. terima kasih Bu Berti. Ya. Baik, silakan Bu Berti untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi luar biasa sekali ya saya dapat kesempatan hari ini. Jadi topik yang saya angkat sebenarnya relate dengan yang disampaikan oleh Prof. Nyoman ya. Tadi ada perkembangan supply chain dari waktu-waktu. Nah, saya menambahkan terkait dengan inovasinya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai konsep inovasi dan lalu nanti kita akan masuk ke case study. Ya, ini case study-nya itu adalah Mostrans di mana saya berada saat ini. Nah, ini merupakan satu platform digital logistik ya. Nah, tadi nyambung tuh dengan slide terakhir Prof. Nyoman, bagaimana nanti inovasi ini bisa merevolusi logistik maupun supply chain. Nah, sehingga tujuannya itu tadi adalah supaya kita bisa mendapatkan produktivitas yang lebih dari sisi human capitalnya maupun dari sisi yang aset, dan at the end ini sebenarnya bagaimana kita menghasilkan efisiensi dari inovasi yang kita deliver. Oke, saya izin untuk slide share. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Bu. Ya, sudah ya. Nah, ini saya akan sampaikan mengenai konsep inovasi terlebih dahulu, karena ini nanti melatar belakangi apa yang akan kita dapatkan di setelahnya, ya. Jadi inovasi itu, nah ini kemarin saya juga belajar juga sih tentang inovasi ketika Mosran ini mengikuti satu istilahnya seperti semacam kompetisi lah ya terkait inovasi, dan puji syukur kemarin Mosran itu terpilih menjadi the best innovation idea untuk healthcare ya di bidang logistik healthcare. Nah, di situ disebutkan bahwa inovasi itu merupakan perpaduan dari invention dan commercialization. Jadi bagaimana kita bisa bring value gitu ya kepada market gitu ya, yang bisa merubah menghasilkan sesuatu, tapi juga tidak hanya new idea ya. Kalau kita sebetulnya punya idea aja, konsep, teknologi atau paten itu sebenarnya kita baru adanya di invention. Nah, tapi bagaimana dari ide itu kita bisa monetize, menghasilkan suatu value, revenue terutama kalau kita bicara bisnis. Nah, ini bisa mendapatkan istilahnya pendapatan dari situ ya. Jadi kalau kita hanya punya ide terus kemudian ide itu diolah hanya di internal saja, tidak menghasilkan value, itu namanya bukan inovasi. Jadi harus ada dampak finansialnya ya, berupa yaitu create value. Nah, ini yang kemarin juga kita belajar. Jadi ketika kami ditanya, terus Mostrans inovasinya apa? Nah, kita jelaskan panjang kali lebar. Tapi terus ditanya dampaknya terhadap value perusahaan apa? Ya bisa diukur tuh sebenarnya dari satu sisi revenue, dan kedua adalah dari profitability. Nah, kalau itu sebetulnya berkontribusi positif, dan that's innovation. Tapi kalau misalnya kita punya inovasi tapi tidak berdampak terhadap finansial, ya komersialisasi, nah itu sebetulnya yang kita lakukan adalah invention. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan journey-nya bagaimana Mosran itu lahir dan kemudian berdampak kepada revenue, dan kemudian kita bisa independen menjadi satu entity sendiri, dan bagaimana kita mencoba merubah mendigitalisasi dengan inovasi logistik yang ada. Nah, lalu juga waktu itu kami belajar mengenai golden circle teori ya. Jadi sebetulnya ada 3 yang dilihat, yaitu yang pertama, ketika kita memiliki ide, nah itu kita juga harus memiliki purpose.
gitu ya. Itu yang mendasari kenapa sih kita tuh harus memiliki ide ini. Why? Jadi semua itu harus kita start dengan why. Kenapa? Karena seringkali kita tuh punya inovasi-inovasi itu hanya semacam kayak ikut-ikutan tren, ya. Tapi sebetulnya purpose-nya itu kurang kuat. Nah, ini yang diharapkan kalau kita punya strong purpose, why-nya itu kuat, itu sebetulnya kita bisa menghasilkan diferensiator yang beda dari kompetitor karena kita tuh memang betul-betul uniqueness-nya tinggi. Ya, jadi bukan suatu hal kebetulan ataupun kita hanya ikut-ikutan tren. Nah, ini sebetulnya yang kita lakukan juga di Mosrans ya. Kita menggunakan konsep ini ya, the Golden Circle Model by Simon Sinek ini. Lalu baru kemudian kita bicaranya proses dan what-nya itu adalah result. Seringkali orang itu langsung jumping ke what. Saya pengennya ini. Oh, karena apa? Oh, karena kompetitor sudah melakukan ini. Nah, itu sebetulnya nanti kita akan menjadi kurang, diferensiatornya tuh menjadi kurang. Tapi betul-betul harus datang dengan kenapa kita harus ada. Ya, sebenarnya kita ingin solve apa? Pain point apa yang ada? Ya, dan kita tuh sebetulnya uniqueness-nya dari mana? Nah, kalau kita sudah come up dengan seperti ini, ya sebetulnya invention kita tuh ya kan akan kuat sekali. Nah, tinggal nanti kita mencoba dengan komersialisasinya. Ya, nah ini sebenarnya pendahuluan bagaimana lahirnya inovasi-inovasi itu yang kita harapkan di rantai pasok kita. Nah, berikutnya lagi ya ini yang tadi ya meng-highlight dari yang Golden Circle itu. Saya suka sekali dengan konsep tersebut karena inilah selalu yang kita coba perkuat ya. Why kita, kenapa sih kita harus ada? Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa itu gitu? Kenapa tidak yang ini? Nah, pencarian-pencarian why itu menjadi strong sekali ya position kita nantinya. Jadi jangan langsung ke what-nya ya. Karena what itu sebenarnya merupakan outcomes, ya result. Nah, dari why baru kemudian kita pikirkan how to-nya. Ya, misalnya nih, oh kenapa sih kita tuh harus melakukan inovasi? Ya ternyata ya kan kita harus bisa mengadaptasi dengan market yang ada karena sekarang itu kan kita hidup di era VUCA ya, bahkan sekarang sudah di industri 5.0 bahkan di mana antara teknologi dengan human ini saling berinteraksi ya. Jadi bukan berarti teknologi itu menggantikan, tapi bagaimana kita berinteraksi. Dan kita ketika di era VUCA ini ya harus bisa mendeliver faster, more reliable, dan tadi ya transparent services karena sekarang itu transparansi is a must. Lalu juga kita supaya bisa streamline operation, reduce waste, lower cost. Ya, karena tadi disebutkan juga bahwa kompetisi saat ini ya oleh Prof. Nyoman itu bukan hanya company terhadap company, tapi bagaimana supaya supply chain itu helps company increase revenue. Ya, bagaimana inovasi itu bisa menghasilkan revenue ya. Jadi tidak hanya invention atau idea aja, tapi bagaimana sebetulnya itu kita bisa mengenerate revenue. Kita punya uniqueness yang tinggi. Karena kalau tidak punya uniqueness yang tinggi, itu tuh sebetulnya kita akan bermain di area generik. Ketika generik itu yang namanya margin itu sangat terbatas. Nah, bagaimana supply chain itu bisa kontribusi ya? Karena tadi kita harus membalancing ya antara reliability, responsiveness, agility. Dan di sisi kiri, ya kan, bagaimana cost dengan aset productivity. Nah, itu ketika kita bisa memformulasikan why, ya, baru nanti kita akan beralih kepada how. Dengan teknologi apa yang akan kita implementasikan. Karena sebenarnya dengan kompleksitas yang ada, itu akan sulit kita jawab ya tanpa dengan bantuan teknologi. Ya kan, tadi disebutkan oleh Prof. Nyoman juga, bagaimana transparansi ini ada. Bagaimana sebenarnya information sharing ini kita lakukan, bagaimana sebenarnya visibility itu ada. Nah, itu kalau tanpa bantuan teknologi akan sulit. Tadi ya, doing more with less. Ya, dengan lean ya. Nah, itu tentunya harus ada ya kan bantuan-bantuan dari teknologi ya in place untuk bisa. Tapi teknologi itu adalah sebenarnya di fase how. Baru terus kemudian kita outcome-nya. Oh, kita ingin sebetulnya increase transparansi, optimize operating cost, improve customer experience ya dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya buatnya. Tapi ketika kita melakukan inovasi, pertama formulasikan dulu why kita tuh harus ada. Nah, kalau udah strong di situ, baru kita kemudian how dan what-nya itu akan mengikuti. Nah, terkadang kita tuh juga sebenarnya ketika kita mau melakukan inovasi ataupun digital transformasi itu seringkali sudah overwhelmed ya, overthinking dengan aduh ini susah nih, aduh ini biayanya besar sekali, aduh bagaimana nih ya. Jadi banyak sekali sebetulnya tuh keraguan-keraguannya atau kompleksitas yang ada di dalam pikiran kita sehingga susah sekali untuk memulai. Nah, pengalaman di kami nanti saya akan ceritakan, sebenarnya kita ketika memulai itu adalah
Oke, kita dengan think big ya. Kita memulai sesuatu tuh yang kita dreamnya tuh besar. Ya, wah kita pengen ini, pengen itu, yes, boleh, ya kan, silakan tuangkan dreams-nya. Tapi ketika how to start, ya where to start, kita tuh sebetulnya dengan start small terlebih dahulu. Ya, mulai dengan ide-ide yang simple, kita mulai tidak perlu yang complicated ya. Kita lihat dari performance kita dulu lah. Ya, performance juga sebetulnya yang dalam kontrol kita dulu. Karena sesuatu yang di luar kontrol kita itu pasti kita akan menghadapi kompleksitas yang sangat besar. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kompleksitas, biasanya kita akan susah mulainya. Karena banyak yang nggak bisa kita kendalikan. Sehingga ketika kita memulai, mulailah dengan yang simple terlebih dahulu, ya start small, low hanging fruit terlebih dahulu, mulai dari performance yang kita bisa kontrol. Yaitu dengan cara kita coba identify dulu pain point kita apa sih sebetulnya. Yang membuat kita tuh selama ini sulit untuk mencapai KPI kita. Kita tahu bahwa cost reduction itu harus kita lakukan, asset productivity itu harus tinggi, tapi apa dulu? Dan kita sebenarnya waktu itu kita mulai, mana yang dari eksternal, faktornya mana yang dari internal. Kita selalu akan mulai dengan yang internal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita come up dengan pilih simple idea ataupun solution. Nah, kemudian kita try. Ya, ketika kita memulai, ya memang harus berani melangkah. Itu merupakan part of resiko. Tanpa berani mengambil resiko, inovasi itu tidak akan ada. Jadi memang mistake itu merupakan bagian dari keseharian kita. Karena dari sekian pain point, ya nanti kita akan punya banyak ide, ya kan? Tidak mungkin ide itu akan kita lakukan dalam sekali waktu, karena kita juga harus realistis bahwa kita juga punya constraint yang namanya sumber daya. Ya, jadi ketika kita memulai pun kita juga harus apa ya istilahnya memiliki prioritas-prioritas tertentu. Ya, nah itu yang sebenarnya kita bisa lakukan. Ada 6 step ya di sini. Assessment dulu, ya kan, identify pain point, lalu kita come up dengan ide-ide. Silahkan ide itu bisa ide yang luar biasa besar, ya kan, ide revolusioner, silahkan, ya kan, tapi ya kan nanti kita harus pilih-pilih mana yang high investment, ya kan, mana yang low investment, mana yang middle, ya mana yang butuh resource tinggi, mana yang enggak. Nah, ini yang kita perlu identifikasi. Biasanya kita akan mulai dengan yang low hanging fruit terlebih dahulu. Bahkan ketika waktu saya memulai Lean untuk disertasi saya, ya saya akan mulai sebetulnya sesuatu yang dalam under control saya dulu gitu. Ya kan, bukan sesuatu yang sophisticated yang terlalu besar investmentnya, karena nanti kalau fail ya itu terlalu besar. Ya, lalu kita juga set yang namanya strategi, timelines, budget ya, karena sekali lagi pasti kita ada constraint budget ya. Tidak mungkin semuanya itu loss tanpa batas, nggak mungkin ya, karena tadi seperti yang disebutkan oleh Prof. Nyoman juga ya, kita harus melihat dari sisi cost ya, itu juga pasti akan menjadi constraint, tapi nothing to worry ya kan, karena kita juga memiliki sistem prioritas. Once ketika ide kita ini sudah ada, cost-nya kita bisa apa ya namanya jalankan, ya udah jalan dulu. Nanti ketika ini berkembang, roll out pasti juga tentunya akan terus berkembang ya. Nah, kita juga harus bisa membuat roadmap teknologinya itu akan seperti apa ya. Terus juga harus ada testing dan validasi. Ambil pilot project dulu, ya start small is okay ya. Terus kemudian dari situ kita akan melihat resiko-resikonya ya. Jangan terlalu ambil yang big bang, karena kita akan sulit kendalikan resiko-resiko yang ada. Malah yang nanti ketika resikonya itu terlalu besar, ya fail-nya itu justru akan terlalu besar. Dan ketika fail, investment-nya itu juga bisa berarti akan fail juga, padahal kita udah terlanjur investment-nya terlalu besar. Ya, jadi kita mesti balancing ya. Again, sebetulnya terkait dengan rantai pasok ini kan balancing antara supply, demand, balancing antara cost and benefit gitu ya. Nah, itu. Lalu juga ketika kita melaunch yang namanya inovasi ini, kita harus siap dengan yang namanya change, ya. Karena itu pasti akan merubah. Dan merubah itu juga tentunya harus ada change management yang baik. Karena tanpa adanya change management ini, relaktansi akan tinggi sekali. Ya, jadi emang itu harus dikomunikasikan, diedukasi dengan baik. Nah, berikutnya lagi ini adalah harus ada monitor, ya.
dievaluasi ya bisa daily, bisa weekly, kemudian monthly, ya quarterly. Tapi untuk awal-awal biasanya itu kita akan lakukan daily monitor terlebih dahulu ya untuk melihat apakah ini sebetulnya sesuai dengan target atau enggak. Once ketika daily-nya sudah lancar ya kan, kemudian kita bisa masuk ke weekly dan nanti kemudian ke monthly. Tapi review itu tetap ada dan dari situ kita bisa ngambil lesson learn ya. Apa yang kita bisa lakukan perbaikan ke tahap berikutnya karena tidak mungkin inovasi ataupun digital transformasi itu kita lakukan itu dalam one shot ya, tidak mungkin. Pasti kita akan lakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan sambil jalan ya, ongoing. Kami selalu bilangnya adalah fix on the go. Harus berani melangkah, tapi ya kemudian ada perbaikan. Daripada kita nunggu perfect terlebih dahulu nggak melangkah-melangkah, justru kita akan ketinggalan. Ya, jadi nothing to worry, try it ya kan, karena memang kalau namanya innovation itu is about making mistakes ya. Nah, ini adalah challenge-nya. Ya, challenge-nya itu memang yang paling berat yang saya pernah hadapi itu sebetulnya lebih ke arah shift in mindset, behavior, and culture. Ini berasa sekali ya. Karena itulah yang nanti akan menjadi fundamental. Karena itu terkait dengan merubah sesuatu yang baru. Ya, kalau tadi disebutkan, oh kita akan ada kolaborasi, misalnya ada implement SNOP aja, itu juga kan pasti ada perubahan-perubahan. Ya, koordinasi lintas fungsi, misalnya tadi berjalan sendiri-sendiri silo, terus kemudian kita harus kolaborasi, apalagi terus kemudian kolaborasinya terkait nanti dengan kita menggunakan platform digital, itu kan sebenarnya merubah semua mindset, behavior, culture, ya. Nah ini tentunya butuh alignment penyesuaian-penyesuaian yang intens, lalu juga resource, ya. Resource ini juga harus kita kalkulasi karena kita juga tidak mungkin misalnya melakukan sesuatu yang baru itu dengan investment yang terlalu besar yang di luar capability kita juga tidak mungkin. Jadi memang harus disesuaikan skalanya. Kompetensi, ya. Ketika kita melakukan perubahan, inovasi, ya, transformasi, tentu harus kompetensinya dibangun dulu. Karena kalau kompetensinya tidak in place, ya capability kita nggak ada, ya itu biasanya tidak akan maksimal ataupun tidak akan sustain. Ya, berikutnya lagi kalau kita terkait dengan digitalisasi pasti ada integrasi new teknologi. Ya, ini butuh penyesuaian-penyesuaian ya. Kalau kita bilang terkait dengan teknologi, tentunya harus ada data security. Karena jangan sampai kita sudah bertransformasi, tapi ternyata datanya kita tidak manage dengan baik. Ya, akhirnya yang tadinya harusnya data menjadi aset gitu ya, itu justru nanti menjadi liability. Nah, berikutnya ini adalah contoh case study yang kita lakukan ya di Mostrans. Ini kita melakukan inovasi untuk healthcare logistik through digital solution. Nah, apa itu Mostrans dan bagaimana cara kerjanya? Nah, awal kita waktu itu lakukan, ya sebenarnya sederhana yang tadi saya katakan ya, kita mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu. Kita melihat bahwa healthcare logistik itu spesifik, uniqueness-nya tinggi, highly regulated. Nah, perlu spesifik expertise untuk handle. Lalu juga kita lihat, ya ini terjadi di tidak hanya di sektor logistik healthcare, kita melihat bahwa sebetulnya logistik player ini masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya adalah high cost. Tadi yang disebutkan oleh Prof. Newman, sebetulnya kalau kita mau efisien itu harus ada sharing ekonomi. Ya, nah kalau kita bisa kolaborasi, ya kan kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah ini harusnya kita bisa mendapatkan cost efisiensi yang tinggi. Tapi yang namanya kolaborasi itu kalau tidak dibarengi dengan information sharing, visibility, data, ya itu akan sulit mendapatkan informasi sebetulnya berapa sih aset yang digitalisasi, berapa aset yang idle. Nah ini yang waktu itu kita lihat ini susah sekali. Even kita waktu itu ingin mendapatkan informasi sebetulnya di mana truk kami, ya kan, apakah selama perjalanan itu di-manage dengan suhu yang stabil atau tidak, itu susah karena kita harus on call basis, manual basis melakukan phone calling ya satu persatu. Nah ini tentunya akan makan waktu dan nanti terkait dengan tentunya resources ya. Nah, kemudian juga kita lihat yang tadi ya, tidak ada visibility, real-time information-nya ini juga lemah sekali, kami harus manual basis mencatat, data integrasinya juga tidak ada, jadi data itu bisa terpencar di mana aja, ketika kami akan melakukan tracing and tracing ini sulit. Nah, dari situ yang meng-highlight problem, dan ternyata pas kita lihat itu tidak hanya di kami saja, ya, tapi ternyata healthcare industri yang lain pun juga memiliki pain point yang sama. Sehingga waktu itu tercetus, kenapa kita tidak membuat solusi ini ya? Bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa memanfaatkan data yang ada, untuk kemudian data itu menjadi actionable insight untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada. Nah, sehingga
waktu itu kita lahirlah Mostran. Awalnya kita masih di dalam induk kami, di tahun 2019 kita melakukan grand launching. Kami memiliki visi ya bagi kami leading healthcare logistic total solution platform. Lalu misinya ini adalah kami ingin membangun konektivitas ya di dalam ekosistem kami ya, digitally enabled ecosystem. Untuk apa? Untuk Indonesia lebih sehat. Tahun 2019 kami melakukan launching, tapi waktu itu masih di dalam entity induk kami, dan di tahun 2022 kami spin off ya menjadi Total Solution. Awalnya kami lahir di transportasi, tapi kemudian berjalannya waktu kami melengkapi solusi-solusi kami. Nah ini tadi ya, ketika kami launching gitu ya, itu kami mulai dari nomor 1 dulu, tapi berjalannya waktu kita mencoba ekspansi ya kan dengan solusi-solusi yang lebih lengkap, warehousing, cargo consolidation, cross border export import, dan juga digital solution yang semua ini terintegrasi total solution, dan kami dilengkapi dengan information sharing, visibility maupun data analytics. Dan ini ada video singkat untuk menggambarkan bagaimana transportation marketplace kami ya ini bekerja ya. Tentunya ketika kami merancang sebuah inovasi itu ya, satu tentunya mendapatkan revenue tambahan atau new business model ya, mendapatkan new revenue stream, tapi bagaimana juga ini sebetulnya memberikan benefit gitu ya bagi partner-partner yang tergabung dalam platform kami. Ini adalah video singkat yang bisa disaksikan oleh teman-teman. Kondisi bisnis saat ini memiliki tantangan yang lebih kompleks seiring dengan perkembangan bisnis dan perubahan yang sangat cepat di era digital. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh industri adalah rantai pasok yang panjang, yaitu perpindahan produk, alur informasi, dan arus gas. Transportasi merupakan aktivitas yang penting. Tanpa manajemen transportasi yang baik, akan menghambat proses distribusi dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Mostrans hadir sebagai digital platform transportasi pertama yang berfokus pada produk kesehatan di Indonesia, memberikan solusi menyeluruh untuk kebutuhan transportasi Anda. Kami mempertemukan perusahaan transportasi dan pemilik barang dalam satu digital platform. Bagaimana Mostrans membantu Anda? Mostrans akan menerima order dari beberapa pemilik barang dengan sistem konsolidasi. Order akan dikirim kepada perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi akan menugaskan pengemudinya untuk melakukan pengiriman. Kemudian, pengemudi melakukan pengambilan dan pengantaran barang. Setelah selesai mengantar barang, pengemudi dapat mengambil trip selanjutnya. Mostrans memiliki fasilitas Command Center untuk memastikan proses pengiriman dapat termonitor dengan baik. Benefit bagi pemilik barang. Proses order menjadi mudah dan cepat. Dapat memonitor status pengiriman barang secara visual dan real-time. Produk dikirim sesuai dengan standar produk kesehatan. Pengirim barang dapat terhubung langsung dengan Mostrans Customer Care. Barang dapat dikirimkan secara konsolidasi dengan biaya yang lebih kompetitif. Pencapaian kinerja lebih terukur. Benefit bagi perusahaan transportasi. Dapat memonitor truk secara visual dan real-time. Utilisasi dan produktivitas truk lebih optimal. Berpeluang mendapatkan customer baru dengan biaya marketing lebih rendah. Berpeluang mendapatkan order lebih banyak. Benefit bagi pengemudi. Aktivitas pengemudi terjadwal dalam aplikasi. Mempermudah pengemudi untuk memilih prioritas pengiriman berdasarkan perhitungan sistem. Pengemudi akan mendapatkan poin terkait dengan kinerjanya. Mostrans hadir sebagai solusi menyeluruh bagi manajemen transportasi Anda. Mari bergabung bersama Mostrans dengan sistem yang mudah dan handal. Bisnis tumbuh berkesinambungan. Mostrans, easy to use, reliable delivery. Nah, ini adalah ekosistem kami ya. Jadi ketika kami memulai itu kita juga memulai dari ekosistem yang ada dulu gitu ya. Awalnya kita masuk di transportasi ya, terus kemudian kita berkembang ke warehouse, terus kemudian kita
juga kemudian ke cross border, tapi kita sudah melihat bahwa ke depan ini bukan tidak mungkin, misalnya kita juga akan bekerja sama dengan fleet and spare part provider, ya teknologi udah pasti ya, karena kita bergerak di teknologi, ya pasti kita harus disupport gitu ya dengan perusahaan-perusahaan dengan terkait teknologi. Nah, finansial, insurance, nah tentunya juga pasti sangat terkait ya dengan apa namanya ekosistem yang kita adakan ya, karena bagaimanapun tentunya ada transaksi-transaksi yang kita lakukan. Lalu juga karena kita bergerak di bidang healthcare, tentunya ada regulatori yang menaungi. Di sini ada Badan POM dan juga GP Farmasi maupun terkait dengan transportasinya. Nah, lalu, ini key principle-nya bagaimana sih ya supaya digital innovation untuk resilient supply chain ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita mengidentifikasi ya dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama memang kita harus memiliki visinya dulu tuh kita mau kemana. Nah, seperti kami tadi ya, kan kita punya why dulu, terus kemudian how-nya kita lakukan, terus kemudian what-nya kita ada. Nah, tapi ketika itu sudah ketemu nih, oh kita mau seperti ini nih, ya kan? Tapi bagaimana supaya ini tuh sustain gitu ya? Nah, tentunya kita harus memiliki visi yang jelas gitu, ke depannya itu mau akan seperti apa, ya kan? Terus kemudian strateginya yang kita inginkan mau seperti apa. Lalu juga tidak lepas yaitu adalah leadership. Ya, karena ini sangat penting. Dengan leadership itu tentunya kita juga akan bisa menentukan strategi-strategi yang tepat gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa meng-align-kan people yang ada. Lalu juga kita juga punya kolaborasi yang kuat juga dengan ada leadership tersebut, dan juga harus kulturnya memenuhi untuk kita melakukan inovasi. Karena kalau misalnya tidak ada enforcement dari leader, terus kemudian culture-nya itu tidak mendukung, ya pasti akan sulit ya untuk itu tuh sustain gitu ya. Nah, ini memang harus serba mendukung. Lalu dari sisi people-nya ya, kemudian proses dan teknologi ini menjadi pilar karena ini juga saling terkait ya. Kita punya people-nya bagus tapi prosesnya tidak customer centric, ya kan? Yang tadi seperti disebutkan oleh Prof. Nyoman, ya kan? Kalau misalnya reliability-nya bagus, cost-nya tidak bagus ya, tidak customer oriented, misalnya aset productivity-nya rendah, nah ini pasti kita juga akan ditinggalkan oleh konsumen ya. Lalu juga prosesnya udah bagus, teknologinya kita investnya udah cakep gitu ya, tapi ternyata people-nya ini juga tidak mendukung, ya mereka kompetensinya kurang, terus kemudian juga tidak memiliki growth mindset, begitu ada tantangan itu mereka juga langsung, waduh ini tantangan merasa berat, nah itu juga pasti tidak akan bisa sukses gitu ya. Jadi ini semuanya merupakan satu kesatuan. Ya, kalau kita ingin sukses di dalam digital innovation ya untuk rantai pasok, nah ini aspek-aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kita punya people bagus, prosesnya bagus, teknologinya bagus, tapi culture-nya tidak mendukung, ya ini juga tidak akan sustain. Artinya dia akan berjalan secara short term. Padahal kalau kita lihat yang namanya rantai pasok ini kan harus terus kompetitif ya, mendukung pertumbuhan bisnis gitu ya. Bagaimana kita harus bisa di rantai pasok itu doing more with less terus aja. Supaya apa tadi? Cost kita bisa kompetitif, aset produktivitasnya bisa naik ya. Nah, lalu juga capability kita juga harus bisa tumbuh. Nah, ini yang terus kita lakukan supaya apa? Supaya rantai pasok kita itu bisa menjadi lebih resilient ya. Ketika ada disruption kita bisa reliable, kita bisa survive. Nah, ini adalah sebetulnya yang kita coba untuk lakukan. Nah, ini contoh aja culture di kami gitu, karena majority dari insan di Motion ini adalah Gen Z. Nah, tentunya untuk memanage mereka ini juga merupakan tantangan tersendiri. Jadi harus dibuat bagaimana kita tuh bisa align, connect the dots gitu ya. Kolaborasinya harus kuat dan kita harus berjalan di tujuan yang sama, komunikasinya juga harus clear. Nah, itu di setiap hari Selasa, di setiap hari Kamis, karena memang itu adalah kita bergerak di bidang platform teknologi. Nah, tentunya teknologinya juga harus selalu berkembang dan up to date. Nah, kita sediakan satu hari itu di hari Kamis ya. Ini ada mentor khusus yang mereka itu bisa belajar gitu, seorang expertnya. Ini yang mereka akan mendapatkan arahan-arahan dan mereka juga up to date terhadap teknologi yang ada ya. Jadi dari literatur jurnal-jurnal yang terkait teknologi itu akan di-share di setiap hari Kamis di setiap jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi mereka akan terus belajar ya bagaimana mereka relevan. Nah,
sekarang itu kan sedang gencarnya itu bagaimana mendevelop AI gitu ya. Nah, ini kita juga sedang melengkapi teknologi-teknologi kita ke arah sana. Ini ada teknologi yang kita punya dan ujungnya itu adalah bagaimana dengan teknologi ini kita bisa mengarah kepada data driven management ya, bagaimana mengkolek, data storage management, analytical, visualisasi ya, tadi disebutkan oleh Prof. Numan juga, bagaimana kita memiliki visibility, transparansi. Nah, ini tentunya salah satu part dari data driven management ya. Kemudian kita juga bisa mendecide based on data dan juga ada monitoring dan evaluation. Ini feature-feature yang ada, ya ini sekilas saya sampaikan, lalu juga ini benefitnya. Dengan adanya digital innovation, apa sih sebetulnya? Ya tentunya yang nomor satu yang kita pasti dapatkan itu adalah visibility dan information sharing. Itu yang menurut saya penting sekali untuk kita di dalam rantai pasok ini, supaya kita bisa melakukan efisiensi end-to-end. Yang kedua adalah data-driven management. Ya, tentunya kita bisa mendapatkan efisiensi, productivity, karena apa? Reduce manual error, speed up proses, ya. Customer experience sudah pasti karena kita bisa berinteraksi dengan customer itu dengan lebih mudah. Mereka bisa melakukan order juga anytime, everywhere, ya kan tidak perlu lagi mereka harus bersusah payah mendapatkan informasi karena bisa melakukan tracking and tracing itu mereka di mana saja dan mereka sudah bisa mendapatkan report-report yang diinginkan, yang dibutuhkan, ya. Dan ini juga customized and personalized. Lalu juga decision making-nya pasti akan lebih bagus dengan adanya data analytics, lalu juga greater agility, karena dengan adanya teknologi ini kita juga selalu up to date ya, seperti yang tadi saya jelaskan juga kita selalu mendapatkan informasi-informasi terkini, ya. Kita juga belajar dari jurnal-jurnal teknologi terkini, gitu ya, apa yang sedang menjadi update-nya di logistik luar sana. Nah, itu kita coba adopt di dalam, ya, sehingga kita bisa provide sesuatu something ya dengan lebih baik lagi kepada customer. Dan tentunya itu juga akan meningkatkan competitive advantage kami ya, karena kami akan bermain di dalam blue ocean gitu, bukan lagi red ocean, tapi bagaimana ini bisa menjadi competitive edge sehingga kita bisa leading di pasar. Nah, tentunya yaitu revenue growth ya. Sekali lagi tadi inovasi itu harus berdampak kepada revenue ya, bagaimana kita bisa open new channel dan opportunity untuk sales, meningkatkan revenue dan juga tentunya bottom line ya, profitability. Dan juga kita juga ingin bisnis terus bertumbuh. Ya, kalau tadinya awalnya kita punya satu pilar transportation marketplace, sekarang kita sudah memiliki 5 di tahun ketiga ini, dan tentunya kita juga akan ekspansi terus ya, scalability. Karena bagaimanapun juga pertumbuhan bisnis ini juga harus dilihat dari scalability-nya. Dan tentunya harus didukung dengan rantai pasok yang kuat. Ya, karena akan sulit kita mendapatkan profitability yang bagus kalau expense-nya di tengah ini kita tidak bisa efisien. Nah, itu tentunya dengan hadirnya teknologi, dengan hadirnya inovasi-inovasi yang ada di rantai pasok, nah bagaimana kita bisa membalancing semua ini, ya tadi, kita bisa mendapatkan cost yang optimal, ya, untuk mendukung pertumbuhan revenue dan juga profitability yang baik. Ya, saya rasa itu sharing dari saya terkait dengan inovasi di rantai pasok. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, ya nanti kita akan buka di sesi tanya jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Thank you. Terima kasih Bu Berti, materinya menarik sekali ya. Apalagi tadi membahas mengenai The Golden Circle. Awalnya itu salah satu buku favorit saya ya Bu ya, Start With Why dari Simon Sinek. Nah itu kalau kita mulai, Bu Berti menjelaskan inovasi, tapi mulainya dari salah satu konsep yang memang terkenal dan famous sekali ya, terkenal dan mudah kita pahami. Jadi berangkat dari The Golden Circle tadi mengenai what, how, why, seharusnya kita mulainya dari why dulu nih, berbicara mengenai inovasi itu. Dan tadi ada banyak insight yang menarik gitu mengenai inovasi ini, tentang inovasi itu adalah rumusnya itu invention dan commercialization. Terus juga tadi ada kata-kata yang sering Ibu ulang, itu menarik sekali ya Bu ya, do more with less ya Bu. Nah ini juga banyak tanggapan dari para peserta ini mengenai materi yang disampaikan Pak Nyoman dan juga Bu Berti, materinya menarik sekali hari ini. Untuk itu Bapak Ibu mohon bersabar, untuk yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita malam hari ini, mohon bersabar, boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ataupun Bapak Ibu nanti siap-siap untuk raise hand. Sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, akan ada terlebih dahulu informasi mengenai penjelasan informasi pendaftaran dari tim admisi SIMT ITS yang disampaikan oleh Mas Robi Pradana. Kepada Mas Robi saya persilakan. Terima kasih banyak Mbak Miza atas waktunya. Izin Bapak Ibu sekalian, selain kita melaksanakan
Public Lecture 2024 ini. Di dalamnya kita juga selipkan beberapa informasi mengenai pasca sarjana di ITS yang tentunya khususnya di SIMT ITS. Nah, apa saja itu? Izinkan saya untuk bisa share screen, Bapak Ibu sekalian, sedikit membahas mengenai SIMT ITS dan bagaimana tata cara dan juga persyaratan untuk mendaftarannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah dijelaskan di awal oleh Mbak Mizati bahwa kami merupakan sekolah pertama dan satu-satunya di ITS yang menawarkan program interdisiplin yang dalam hal ini dapat diikuti oleh semua orang dari berbagai macam latar pendidikan, baik program pascasarjana S2, S3, program profesi insinyur maupun program pendidikan bersertifikasi. Kami memiliki 5 program utama, Bapak Ibu sekalian. Ada S3, Doktor Manajemen Teknologi, kemudian S2, Magister Manajemen Teknologi atau MMT, kemudian ada Magister Inovasi Sistem dan Teknologi MIST, dan juga program Profesi Insinyur PPI, dan yang terakhir adalah kami juga memiliki program non-gelar, program pendidikan bersertifikasi atau umumnya kami sebut ITS Executive Education. Nah, untuk program pascasarjana di SIMT, kita ada S3 di MT, dan juga untuk S2 ini kita ada 2 prodi dan juga memiliki beberapa bidang keahlian di dalamnya. Untuk Magister Manajemen Teknologi atau MMT, kita ada memiliki 8 bidang keahlian, Bapak Ibu sekalian, dan kita juga membuka satu program atau bidang keahlian baru, yaitu pendidikan keberlanjutan pendidikan tinggi. Dan juga untuk S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi atau MIST, kami memiliki 4 program atau bidang keahlian, dan juga kami juga memiliki satu program bidang keahlian baru, yaitu rekayasa dan manajemen keselamatan. Sehingga mungkin memang di tahun 2024 ini kami adalah tahun yang cukup spesial karena kami membuka 2 bidang keahlian baru, yaitu keberlanjutan pendidikan tinggi dan juga rekayasa manajemen keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja di dalamnya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan flyer lengkap, leaflet lengkap yang akan di-share oleh tim kami, dan juga nanti Bapak Ibu akan bisa akses secara keseluruhan di flyer tersebut. Nah, kemudian kami juga ada program profesi insinyur, ada program reguler dan program RPL, dan tentunya kami bisa diikuti secara online atau jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Dan hampir semua program yang ada di SIMT ITS dapat diikuti dari jarak jauh atau secara daring, Bapak Ibu. Kemudian, nah apa saja persyaratannya, Bapak Ibu sekalian? Untuk DMT dan MT, MIST sebenarnya tidak banyak perbedaan, namun kurang lebih ada beberapa yang perlu kami jelaskan. Yang jelas untuk DMT S3, yang pertama adalah lulusan S2 dengan IPK minimal 3, kemudian akreditasi B, dan ini yang mungkin cukup berbeda dengan doktor di umumnya yang ada adalah telah bekerja minimal 5 tahun di posisi manajerial, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu harus memiliki kriteria ini untuk bisa masuk atau diterima di DMT. Namun Bapak Ibu juga bisa mengkonsultasikan melalui tim admisi kami. Kemudian memperoleh 2 surat rekomendasi online dan dengan menuliskan email rekomendator. Kemudian memiliki sertifikasi TOEFL minimal skornya ada 500, Bapak Ibu sekalian, atau IELTS 4,5 dan IBT 32. Kemudian memiliki sertifikat TPA minimal 475 dari TPKA ITS atau Bappenas atau lembaga yang menyelenggarakan tes TPA di perguruan tinggi lainnya. Kemudian ada rancangan usulan proposal disertasi yang telah disetujui calon dosen pembimbing, seperti itu. Kemudian ada pas foto, ijazah S1 dan S2. Jadi selain melampirkan ijazah S2, juga melampirkan ijazah S1, transkrip baik S1 maupun S2, kemudian form kesediaan dosen pembimbing, serta surat keterangan sehat, Bapak Ibu sekalian. Adapun beberapa kendala yang biasa dialami oleh calon mahasiswa biasanya terkait
dosen pembimbing yang mungkin belum memiliki. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi dengan tim admisi kami untuk bisa mendapatkan solusinya. Kemudian untuk program MMT dan MIST untuk S2, Bapak Ibu untuk S1, lulusan S1 atau D4 dengan IPK minimal 3 dengan akreditasi perguruan tinggi kampus adalah minimal B. Kemudian memperoleh 2 surat rekomendasi secara online, nanti akan menuliskan email di tata cara pendaftaran selanjutnya. Kemudian untuk sertifikat TOEFL-nya minimal adalah 477 Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki sertifikat TPA 475 sama seperti untuk di DMT dan harus dari TPKA ITS atau Bappenas atau dari lembaga yang menyelenggarakan TPKA di perguruan tinggi lainnya. Memiliki judul topik penelitian usulan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pas foto berwarna, ijazah S1 dan juga transkrip S1 dan juga surat keterangan sehat. Nah, kemudian untuk alur pendaftarannya Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu harus detailkan bahwa Bapak Ibu pertama adalah merequest kode bayar KAP dan PIN melalui website itsac.id/admission/pascasarjana Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semacam kode bayar yang harus dibayar di bank tertentu, dan untuk informasi pembayarannya ada lengkap di website tersebut. Dan untuk biaya pendaftarannya adalah 500.000. Dan ini nanti digunakan untuk login di smits.its.ac.id. Jadi Bapak Ibu pada awalnya mendaftar di admission Pascasarjana untuk mendapatkan username, password, kemudian untuk loginnya Bapak Ibu di smits.its.ac.id. Kemudian Bapak Ibu mengisi isian secara online dan melakukan upload berkas sesuai dengan formulir yang ada. Setelah itu Bapak Ibu ketika sudah lengkap dan benar, Bapak Ibu perlu memvalidasi pendaftarannya hingga muncul kartu bukti pendaftaran. Dan biasanya ada beberapa persyaratan yang kurang, mungkin seperti nilai TOEFL-nya kurang sesuai persyaratan, atau mungkin ada beberapa hal yang masih hilang. Bapak Ibu bisa konsultasi pendaftaran di sini Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti akan mendapatkan rekomendasi. Bapak Ibu juga perlu membalas rekomendasi kurang lebih 2 hari Bapak Ibu sekalian. Dan lebih lanjutnya Bapak Ibu konsultasi pendaftaran lewat tim admisi kami dan admin kami. Nah, kemudian untuk biaya jadwal kuliah Bapak Ibu sekalian, biaya pendaftaran, biaya kuliah ya ini adalah tatap muka daring atau online adalah 20 per semester. Kemudian kita tidak ada SPI, kemudian ada IPIT 1 kali yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Kemudian ada tatap muka luring atau offline di kampus kami, untuk biayanya per semester adalah 17,5, dan untuk program doktoral S3 adalah 25 juta Bapak Ibu sekalian. Dan untuk IPIT ini hanya 1 kali Bapak Ibu sekalian ya, 1,250. Kemudian untuk jadwal kuliah Bapak Ibu sekalian, untuk program S2 untuk harinya adalah Senin sampai Sabtu dengan beberapa jam sebagai berikut, ya ini adalah Senin sampai Rabu, dan hari Jumat adalah 18.30 hingga 22.10, untuk Kamis hingga pukul 21, kemudian untuk hari Sabtu pagi hari jam 8:30 hingga 14.40. Kemudian untuk program doktoral hanya di weekend saja Bapak Ibu sekalian, hari Jumat dan Sabtu, ya ini sesuai dengan jam yang ada. Dan untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu konsultasi pendaftaran melalui tim admisi kami
dan juga kami akan selalu siap untuk membantu pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Misa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Robi yang sudah menyampaikan mengenai informasi pendaftaran di SBMT ITS. Bapak Ibu mungkin sudah tidak penasaran lagi ya mengenai bagaimana sih cara mendaftarnya di SBMT ITS. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Robi, dan ini juga kami sudah membagikan kontak admin kami, admin admisi kami. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi misalnya lebih spesifik lagi nih Bapak Ibu, misal Bapak Ibu programnya yang akan Bapak Ibu daftar adalah admin yang yang DMT. Nah, ini bisa menghubungi Mas Aziz. Atau misalnya MMT dan MIST bisa menghubungi Mbak Lita, dan untuk yang PPI bisa menghubungi Mbak Yusra dengan atau juga Bapak Ibu bisa bergabung di grup diskusi pendaftaran SBMT ITS. Jadi Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi mengenai kendala yang Bapak Ibu alami saat proses pendaftaran nanti, baik misalnya skor TOEFL, skor TPA dan lain-lain, ataupun misalnya informasi mengenai lokasi tes terdekat yang bisa diakui untuk bisa masuk ke pendaftaran. Baik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya perlu bacakan, Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Pak Jumadi sudah masuk. Pertanyaannya ini saya tujukan kepada Prof. Nyoman. Pertanyaannya adalah mohon info apakah program S2 SCM ini, Supply Chain Management, daring ini termasuk juga menyertakan program sertifikat internasional di bidang SCM. Terima kasih. Silakan kepada Prof. Nyoman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jumadi. Ya, oke. Baik, pertanyaan tentang kuliah ini ya. Kita mendorong mahasiswa itu untuk ikut program sertifikasi, tetapi tidak mengikat, artinya tidak ada biaya yang harus dibayarkan ke ITS untuk sertifikasi. Tetapi kalau mahasiswa misalnya ada yang mau ikut sertifikasi, itu di beberapa mata kuliah bisa dipakai untuk syarat ekivalensi lulus gitu ya. Tapi itu akan tergantung pada dosennya ya. Tidak di internal, jadi kita bisa bermitra dengan yang penyelenggara khusus tentang sertifikasi. Jadi ada beberapa. Saya kira itu. Baik, Prof. Nyoman. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan selanjutnya, oh iya Bapak Ibu, saya persilakan juga pada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Bapak Ibu boleh raise hand, nanti akan kami pilih untuk berusaha bertanya ya Bapak Ibu. Jadi bisa bergantian nantinya. Atau Bapak Ibu ingin bertanya di kolom chat saja juga boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Berti dari Ibu Zahra. Terima kasih Bu Berti dan Pak Nyoman atas materinya. Saya Zahra dari Waste for Change, perusahaan pengelolaan sampah. Izin bertanya. Yang pertama ada dua Bu pertanyaannya. Untuk identifikasi pain point ini Bu, pasti perlu mendapat feedback dari customer. Bagaimana untuk dapat engagement dari customer yang notabene adalah kliennya B2B level management yang sibuk Ibu? Ini boleh dijawab satu persatu atau langsung dua Ibu? Satu persatu dulu nggak apa-apa ya. Jadi mungkin saya sharing dulu awal-awal kami memulai. Tuh kalau dibilang memulainya gampang nggak ya? Pasti enggak lah ya. Memulai sesuatu yang baru itu emang susah gitu ya. Waktu itu kami ya kan ketika ini sudah jadi kan sudah pilot testing, terus kemudian kita launch ya ke pasar, terus kemudian kita minta feedback. Ya, jadi memang cycle itu harus ada ya. Ketika kita launch kita harus minta feedback. Nah, kita waktu itu bilang itu adalah Mostrans Day gitu ya, di mana kami turun ke lapangan menanyakan kepada customer-customer. Nah, memang apakah mudah atau enggak? Ya, tentunya sih tidak. Makanya kan sebetulnya kita harus bisa menawarkan benefitnya apa sih buat mereka menggunakan layanan kami. Nah, kemudian yang kami lihat yang berikutnya lagi tuh sebetulnya yang kita penting untuk kita dekati itu adalah user. Karena misalnya manajemen kan melihat dari sisi benefitnya overall, apakah ada cost saving atau tidak, ya kan. Tapi sebetulnya pemakai aplikasi ini kan sebetulnya teman-teman yang pelaksana di lapangan. Nah, apakah sebetulnya aplikasi yang kita sediakan itu easy to use atau enggak? Nah, itu yang sebenarnya kami gali gitu ya. Karena kalau misalnya oke ada saving tapi ternyata
aplikasi ini membuat mereka tuh kerjanya malah lebih susah, itu juga tidak akan sustain gitu ya. Jadi yang kami lakukan ketika itu adalah kami turun ke lapangan, awal-awal tuh bisa seminggu sekali gitu ya, kita dekatin, kemudian 1 bulan sekali. Nah, yang turun ke lapangan itu juga bukan orang komersial aja, tapi terkait dengan orang teknologinya juga yang kita minta untuk mereka tuh mendekati ke customer. Tapi sebetulnya tidak hanya customer saja, karena kami punya partner yaitu transporter ketika itu dua-dua itu harus saling mendukung. Karena kalau kami dekati customer aja, tapi ternyata misalnya produk kami itu tidak di-endorse oleh si transporter, bahkan mereka yang melakukan pengiriman itu juga tidak akan optimal. Sehingga waktu itu yang kita lakukan, kita split team, satu mendekati ke shipper, satu lagi mendekati ke transporter. Ya sampai ke pengemudinya pun kita juga istilahnya dekati juga apakah sebenarnya mereka mudah melakukan update status, apakah ini sulit atau tidak. Karena untuk mengedukasi sampai ke level pelaksana di bawah itu juga sebetulnya membutuhkan waktu dan tenaga juga. Tapi menurut saya itu tidak ada pilihan gitu ya. Harus kami lakukan karena itu merupakan journey. Dari situ kita terus mendapatkan feedback ya. Feedback itu yang menurut saya sangat bagus ya karena harus ada yang namanya improvement. Ya, tidak bisa berhenti di satu titik terus kemudian kita bilang bahwa di produk yang sudah the best, nggak bisa. Pasti harus ada perbaikan-perbaikan sambil berjalan. Even sampai sekarang terus kita melakukan improvement dan harus terbuka ya dengan feedback mereka. Tadi di sisi people kami tekankan perlunya growth mindset. Harus terbuka terhadap feedback yang ada. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa sekali launching terus kemudian kita bilang ini sudah fit to the market, pasti tidak bisa. Harus dilakukan continuous feedback. Kalau misalnya klien kan banyak ya, bermula memang dari 1, 2, 3. Kalau yang satu belum bisa menemui kita gitu karena sibuk ya mungkin dengan klien yang lain. Oh kalau ternyata top manajemennya sibuk ya sudah dengan pelaksana di lapangan. Jadi memang harus ada istilahnya plan A, plan B, plan C seperti itu. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ditolak karena sibuk, itu sudah biasa ya, harus cari lagi, cari terus ya kan, supaya kita bisa mendapatkan feedback. Kalau misalnya mereka sibuk ya udah coba mungkin per telepon juga bisa ditanyakan ya kan, atau misalnya mereka sibuk juga ya cek aja mereka ada komplain nggak yang masuk ke kami gitu kan, kita juga pasti ada customer care dilihat dari situ ya. Jadi banyak cara untuk kita bisa mendapatkan feedback dari customer ya. Baik, terima kasih banyak Bu Betty. Untuk pertanyaan pertama ini masih pertanyaan dari Bu Zahra. Pertanyaan yang kedua, ini mengenai dalam proses digital transformation ini, Bu, apakah perlu membuat visi dan gambaran besar untuk goals transformasinya ini di awal atau mulai dari masalah-masalah kecilnya, Bu? Terima kasih. Kalau menurut pengalaman saya ya, itu kita memang harus punya visi dulu yang jelas ke depan ya. Jadi kalau saya boleh ceritakan itu adalah think big atau dream big. Itu memang harus di awal. Tapi ketika kita memulai, nah itulah start small. Jadi kita memulai dengan langkah kecil. Karena kalau misalnya kita punya dream big langsung jalannya besar, itu satu, kita juga pasti kompleksitasnya tinggi. Terus kemudian juga resource itu bisa terbagi-bagi fokusnya. Ya malah yang ada tuh nanti susah untuk melakukan kontrolnya gitu ya. Jadi visi yang besar itu harus di depan. Ya, think big itu harus di depan. Tapi ketika mulailah dengan langkah kecil. Yaitu biasanya kan kita membuat mapping mana yang investmentnya besar, mana yang investmentnya sedang, mana yang investnya kecil, mana yang impactnya besar, mana impactnya sedang, mana impactnya kecil, berapa butuh resource-nya. Nah dari situ kita sesuaikan dengan kemampuan sih. Ya, tapi kalau misalnya satu yang kecil aja udah jalan, untuk roll out-nya itu jauh lebih mudah. Ya, daripada kalau kita memulai sesuatu yang besar, wah itu ketika kita tidak bisa mengontrol risk-nya, yang ada bukannya jalan, malah kita akhirnya overwhelm sendiri gitu. Ya. Nah, jadi saya selalu mulai dengan langkah-langkah kecil gitu ya. Kita bagi-bagi timnya gitu kan dengan yang controllable. Nah, itu menurut saya justru lebih oke karena dengan adanya pencapaian-pencapaian kecil itu kita jadi oh ini ternyata kita bisa ya. Oke, kalau satu bisa berarti kita bisa kedua dong. Nah, sebetulnya kan pencapaian itu kan penting ya. Kita merasa kita sukses, kita merasa berhasil dan kemudian kita roll out. Menurut saya itu jauh lebih powerful dibandingkan kalau kita maunya yang perfect, maunya yang besar ya. Itu experience saya. Jadi saya selalu menganut sebenarnya kita mulai dengan low hanging fruit, langkah kecil, tapi kita konsisten untuk terus melakukan perbaikan, kita selalu roll out untuk sesuatu yang besar. Jadi kalau dipotret dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sebenarnya kita juga growth gitu. Tapi memang continue ya, secara berkala dan langkah-langkah kecil yang selalu kita lakukan. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Bu Berti untuk jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Prof. Nyoman ini mengenai program studi MMT Pak, khususnya bidangnya ini manajemen rantai pasok. Apa perbedaan antara manajemen rantai pasok di prodi manajemen teknologi dengan prodi teknik industri Pak? Bagaimana Pak Nyoman? Oke. Untuk yang saya jawab untuk konteks ITS ya. Kalau yang di ITS, kalau yang di manajemen teknologi itu memang historically kita desain untuk para profesional yang sudah bekerja. Dan sekarang diperkuat dengan model interdisciplinary school, di mana kita blending banyak kompetensi untuk membentuk kemampuan seseorang. Terutama kalau di bidang supply chain, di manajemen teknologi ini memang lebih arahnya ke sisi managerial approach-nya, sedangkan kalau di teknik industri kita lebih ke modeling approach-nya, jadi pengembangan model, decision making models dan lain sebagainya, sehingga kuantitatif skills-nya itu biasanya dibutuhkan lebih tinggi di teknik industri ketimbang di manajemen teknologi. Jadi kurang lebih itu perbedaannya. Ya, jadi di teknik industri itu pasti akan lebih banyak belajar hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya. Kita menggunakan model-model kuantitatif, baik itu model-model matematis maupun model simulasi. Kalau di manajemen teknologi, karena domainnya adalah untuk orang-orang yang sudah bekerja, maka approach-nya lebih ke manajerial. Ya, itu perbedaan utamanya. Baik, menjawab ya Bapak Ibu. Jadi ada sisi perbedaannya di mana tujuan dari perbedaan dari manajemen rantai pasok itu sendiri ya Prof. Nyoman ya. Perbedaan antara di ITS sendiri untuk manajemen rantai pasok di manajemen teknologi di MMT dan juga di teknik industri. Dan baik, selanjutnya Pak Nyoman, pertanyaan dari Ibu Zakia Salma ini mengenai MMT ini. Sepertinya beliau udah nggak sabar nih Pak, pengen daftar ke MMT ini. Beliau menanyakan mengenai kerjasama dengan universitas internasional nih Pak. Apakah ada kerjasama antara MMT dengan universitas internasional ataupun perusahaan tertentu? Apabila ada, bagaimana bentuk kerjasamanya? Apakah misalnya kuliah dual degree atau beasiswa Pak? Bagaimana Pak Nyoman? Kita punya program dengan salah satu universitas di China, namanya Chongqing University, dan itu bisa dibiayai LPDP. Itu sangat sedikit program di Indonesia yang bisa membiayai double degree ke luar negeri dengan beasiswa LPDP. Itu salah satu yang kita punya. Jadi kalau cuma untuk misalnya exchange satu semester, banyak, mitra kita banyak, tapi tidak spesifik untuk SIMT, karena ITS itu punya ratusan mitra di luar negeri, dan itu bisa untuk misalnya kunjungan satu semester atau beberapa bulan, itu gampang. Nah, itu Oke, nanti baik. setelah jadi mahasiswa. Tapi kalau yang apply LPDP untuk ngambil yang di Chongqing itu, kayaknya sejak apply LPDP itu sudah harus mention. Ya. Dan masuk Oh di iya. program MMT ini bisa pakai LPDP ya, bagi yang mungkin mau menggunakan beasiswa. Tapi itu sudah setahun sebelumnya harus persiapan kalau mau pakai LPDP. Karena akreditasinya sudah unggul sejak dulu, jadi boleh menggunakan beasiswa LPDP. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Nyoman. Ada lanjutannya nih Pak Nyoman, pertanyaan dari Pak Joko Irianto. Nanti akan setelah ini saya lanjutkan kembali ke Bu Berti. Izin bertanya Pak, dari Pak Joko Irianto, apakah di program magister ini pengalaman kerja ini bisa dikonversi menjadi SKS Pak, sehingga mengurangi masa studi? So far belum, tapi sebenarnya kita itu punya model seperti itu. Hanya kita belum ngambil yang model konversi tadi, tapi mungkin dalam beberapa semester ke depan kita akan lakukan. Saat ini belum bisa. Oke, baik. Baik Pak Joko, terima kasih atas pertanyaannya. Dan selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan untuk Ibu Berti. Ada beberapa yang sudah masuk.
Ini pertanyaannya, apakah untuk armada ini bisa menerima kerjasama, Bu, seperti konsepnya Gojek atau Grab, Bu? Bagaimana, Bu Berti? Oh, oke. Kalau di sini ya konsepnya itu kan kita ini sebenarnya B2B ya. B2B marketplace. Jadi agak beda dengan konsepnya Gojek itu yang dia tuh B2C di mana customer itu bisa langsung memesan. Jadi kalau di kita memang tidak seperti itu, kita konsepnya B2B. Jadi kita deal dulu kontrak ya di awal dengan harga berapa, terus kemudian size apa yang butuhkan oleh company tersebut gitu. Nah, baru terus kemudian ketika kontrak itu sudah in place, baru kemudian mereka melakukan order. Nah, order manajemennya ini yang sebetulnya mereka bisa order melalui sistem, melalui aplikasi, dan kemudian nanti akan diambil order tersebut oleh para partner kami melalui online. Jadi agak berbeda konsepnya Gojek dengan konsepnya di marketplace kami gitu ya, karena memang kami kan ini B2B. Jadi tidak, dan gini, karena di healthcare itu harus ada yang namanya kualifikasi terlebih dahulu. Jadi memang mitra-mitra yang masuk ke kami itu harus ada seleksinya, harus ada auditnya, ya. Nah ini yang parameter-parameter itu yang memang pastinya agak ketat ya, bukan agak ketat, tapi memang ketat gitu. Nah itu sebenarnya jadi memang agak beda konsep dengan si Gojek maupun Grab yang dia melayani B2C. Tetapi kalau kami memang fokusnya adalah di B2B. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anindita. Terima kasih Prof. Nyoman dan Bu Berti atas materi yang diberikan. Bu Anindita ini berasal dari PT Saka Pharma Laboratories. Mohon izin bertanya pada Bu Berti, pada saat melakukan suatu proyek inovasi terkait digitalisasi, maaf Bu, maupun inovasi lainnya, kapan sebenarnya proses change management ini perlu mulai dilakukan oleh member project kepada calon-calon end user maupun departemen lain yang berkaitan? Bagaimana, Ibu? Ya, sebenarnya kalau change management yang tadi saya jelaskan juga itu kan harus in place. Memang ideally, ya itu memang harus di tahap awal. Karena apa? Kita sudah tahu ketika kita akan melakukan transformasi, inovasi itu kan sebenarnya tentang change ya. Nah itu sebenarnya sudah harus diukur dari awal, ya kan? Karena pasti sudah tahu ini akan berubah. Di area mana ini akan berubah? Siapa yang akan terdampak? Nah itu sebetulnya sudah bisa diidentifikasi. Nah ketika itu sudah diidentifikasi, tentunya yang terdampak ini harus dikomunikasikan juga ya perubahannya akan seperti apa ya, mungkin tidak bisa presisi di tahap awal ya, tapi tentunya sudah dikasih tahu bahwa ini akan terdampak perubahan cara kerja, bisa jadi akan berubah ya, tinggal nanti detailnya itu kan ketika nanti teknologi itu sudah in place ya kan, karena disitulah nanti harus ada proses pendampingan, terus kemudian harus ada apa ya namanya edukasi. Nah biasanya di situ nanti juga disertai dengan HR yang akan in place, akan berpartisipasi juga untuk mengukur kesiapan dari perubahan ini gitu. Karena kalau misalnya tidak ada edukasi ataupun sosialisasi terus kemudian langsung berubah gitu ya, apalagi perubahan besar. Nah, itu kan tentunya ada relevansi, apalagi kalau memang sudah terbiasa dengan pola lama, cara lama yang sudah terbiasa dan itu dilakukan bertahun-tahun. Itu relevansi itu yang tentukan akan menjadi riak-riak hambatan atau barrier. Nah, ini yang kemudian harus ada komunikasi yang cukup intens gitu ya terkait dengan perubahan tersebut. Bahkan nanti ketika itu sampai sudah implementasi pun pasti juga kan ada monitornya juga. Apakah dari rencana-rencana ini deliver dengan baik, ketika dia tidak deliver itu apa, dan kemudian nanti kan ada continuous improvement. Nah, ketika continuous improvement pasti juga ada perubahan lagi, walaupun mungkin perubahannya tidak sebesar ketika di awal, tapi tetap perubahan itu akan menjadi selalu menjadi teman kita lah ya. Karena ya tidak mungkin orang itu atau proses itu tidak berubah, apalagi dinamika dari pasar itu kan sangat tinggi sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya mulai kapan, ya mulai dari sejak sedini mungkin gitu, ya sehingga terkomunikasi dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Dita ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak Bu Berti. Selanjutnya pertanyaannya saya alihkan kembali untuk ke Prof. Nyoman. Prof. Nyoman, ini ada Pak Martinus. Beliau sangat berminat di DMT dan sudah mendaftar per Mei lalu. Semua kelengkapan sudah disubmit, hanya tinggal menunggu ketersediaan dosen pembimbing. Beliau bekerja di Departemen Customer Development atau Sales and Marketing dengan masa kerja 18 tahun lebih yang menghandle distributorship sampai ke retail management atau account management, namun juga handle marketingnya. Pertanyaannya mohon advice-nya, apakah lebih baik konsentrasi ke supply chain atau ke sales and marketing ya, Prof? Di mana pada draft penelitian yang sudah saya submit adalah terkait digital marketing. Terima kasih banyak, Prof. Nyoman.
Kalau itu mungkin saya belum bisa memberikan advice sekarang karena butuh informasi yang lebih detail ya tentang rencana penelitian dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa di forum yang lain bisa kontak ke kami supaya kita bisa memberikan advice yang lebih detail ya. Jadi kalau untuk informasi-informasi mengenai perkuliahan, nanti banyak yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang itu yang saya lihat ya. Di-share lagi itu kontaknya. Nah, jadi nanti akan bisa dijelaskan lebih detail di situ, termasuk kalau nggak salah teman-teman itu juga punya grupnya ya, bagi yang mau tanya-tanya tentang perkuliahan. Tapi secara umum, kalau yang mau ngambil S3, bisa tanya-tanya dulu sebelum nanti ujian proposal. Kemudian yang pertama itu kontaknya mungkin ke kami ya, ke para pengelola. Kemudian nanti kalau kita sudah dapat kira-kira interest-nya apa, nanti kita akan arahkan ke pembimbingnya siapa. Nah, topik yang akan dikerjakan mau fokus kemana, itu nanti akan dipertajam setelah ada komunikasi dengan pembimbing begitu ya. Jadi di situ proses itu akan terjadi kalau yang S3 gitu. Mengenai konten kuliah dan lain sebagainya itu bisa dilihat di kurikulumnya ya. Jadi ada yang bertanya apakah misalnya membahas perawatan di kereta api, saya rasa itu terlalu spesifik, jadi kita tidak masuk ke hal yang sangat spesifik, tapi tentu saja beberapa kuliah-kuliah umum yang diberikan bisa dikembangkan ke sana. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat Anda mengerjakan tesis misalnya, jadi bisa masuk ke area-area khusus, tapi tentu dengan menggunakan berbagai pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya. Misalnya ada kuliah tentang manajemen perawatan gitu ya, itu bisa diambil di salah satu kuliah di manajemen industri, tentu saja itu mungkin punya relevansi. Mungkin seperti itu ya untuk informasi-informasi tentang kuliah. Ini kayaknya jadi pertanyaannya campuran ini ya, tapi saya kira itu bisa dibaca dulu informasi detailnya di flyer yang dikirim oleh teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail juga bisa disampaikan lewat kontak admin yang sudah ada di sana WA-nya. Jadi kalau masih ada informasi lain yang dibutuhkan, bisa disampaikan lewat kalau tidak terjawab oleh teman-teman admin, nanti akan disampaikan juga untuk bisa didiskusikan lebih jauh gitu. Iya. Itu Baik, barangkali. Ya. baik Prof. Nyoman. Selanjutnya, Prof, ini pertanyaan dari Pak Surya mengenai apakah untuk profesi dosen ini dapat mengikuti program DMT? Karena tadi dipersyaratkan bahwa memiliki 5 tahun pengalaman di manajerial level. Jadi apakah programnya memang fokusnya hanya untuk praktisi? Bagaimana Prof. Nyoman? Ada juga. Jadi kita sekarang punya sekitar 120-an mahasiswa doktor DMT. Mungkin ada sekitar 30-an yang profesinya dosen. Jadi dimungkinkan dosen bisa mengambil program DMT. Mayoritas memang para praktisi. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami informasikan kembali kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang perlu konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kontak admin kami, admin admisi untuk program DMT, MMT, MYST maupun profesi insinyur. Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup diskusi pendaftaran SNMT ITS di grup yang sudah kami lampirkan link grupnya dan juga informasi selengkapnya mengenai informasi pendaftaran di SNMT ITS. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk, ini banyak yang bertanya juga mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai kelas yang ada di SNMT ITS. Tentunya kami menyediakan kelas tatap muka daring atau online dan juga kelas tatap muka luring. Dan Bapak Ibu ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang memang latar belakang pekerjaannya ini sangat mobile sekali gitu ya, sering dinas luar kayak gitu. Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan ini fleksibel gitu ya Bu, Bapak Ibu. Tapi waktunya memang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan Bapak Ibu
untuk tatap muka yang online ini Bapak Ibu hanya diperlukan 1 sampai dengan 2 kali saja per semesternya itu untuk hadir secara offline di Surabaya, untuk mengikuti kuliah secara langsung di Surabaya. Dan jadwal perkuliahannya pun juga akan kami informasikan jauh-jauh hari, biasanya H-1,5 bulan sampai dengan H-1 bulan sebelum pelaksanaan kuliahnya. Dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan nih dari tadi sudah menyiapkan persyaratannya, sudah kami informasikan juga mengenai persyaratan apa saja yang mungkin Bapak Ibu perlu siapkan untuk mendaftar di program SIMT ITS. Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan admin admisi kami dan juga Bapak Ibu bisa mendaftar untuk gelombang terdekat ini maksimal pada 11 Juli nanti. Jadi masih ada waktu nih Bapak Ibu untuk mendaftar sampai dengan 11 Juli nanti, kurang lebih 3 minggu lagi. Dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai misalnya lokasi pendaftaran tes yang kira-kira mudah gitu ya, mudah diakses ataupun bisa diakses secara online, Bapak Ibu juga bisa bertanya pada admin kami, admin admisi kami. Dan Bapak Ibu juga jika ada kendala pendaftaran, pertanyaan seputar pendaftaran, ataupun misalnya tadi ya informasi mengenai lokasi tes TOEFL dan TPA bisa konsultasi ke nomor admisi kami. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa juga Bapak Ibu mendownload flyer SIMT ITS yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom kami dan juga mengkopas aja nih Bapak Ibu informasi pendaftaran dan juga kontak admin-adminnya nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin admisi kami untuk memulai proses pendaftaran ataupun berkonsultasi. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Besok kami masih ada lagi nih public lecture selanjutnya dengan tema Business Analytics. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat dan insightful ya Bapak Ibu sesinya. Sampai jumpa pada sesi kuliah online, public lecture berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih, terima Terima kasih kasih Ibu Berti, Bu terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih semua. Baik Bapak kasih. Ibu, Izin Ya. Lin. sampai jumpa, Terima sehat kasih. selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.